Halo Sobat MDP, selamat datang dan selamat bergabung di podcast perdana Hima MDP on the record. For your information guys, MDP on the record merupakan bagian dari program kerja Hima Manajemen Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan aku Sakti, aku merupakan mahasiswa prodi MDP semester 4. Dan di sini aku tentunya nggak akan sendirian. Aku kedatangan dua narasumber yang kece dan keren, ada Kak Gipsy dan ada Kak Nuk. Halo. Kali ini kita akan bahas beberapa topik tentang prodi MDP. Nah, penasaran kan gimana serunya pembahasan kita hari ini? Makanya nih guys, tetap stay tune terus di podcast perdana Hima MDP on the record. Check this out. Halo Kak Gipsy dan Kak Nuk, gimana nih kabarnya kesempatan sore hari ini? Halo, gua baik. Kak Nuk? Halo, baik juga. Baik, Alhamdulillah, jadi sama-sama baiknya ya Kak? Yoi. Siap. Gimana nih Kak rasanya sudah semester 8 di prodi MDP? Tapi sebelumnya nih Kak, kayaknya Pak teman-teman yang di rumah ini pada kepo nih. Siapa nih? Kayaknya kurang afdol kalau kakak-kakak berdua ini iya, tidak boleh, memperkenalkan boleh. dirinya secara individu. Nah boleh diperkenalkan secara singkat saja Kak untuk Sobat MDP yang sedang menyaksikan podcast ini di rumah. Oke, perkenalkan gua Gibson Turi dari MDP 8. Oke, kenalin gua Yohanes Nugroho, gua dari MDP 8. Baik Kak, terima kasih atas perkenalan secara singkatnya. Oke, nah balik ke pertanyaan yang tadi ya Kak. Gimana nih kesan pesannya sudah menjadi, kesannya nih sekarang sudah menjadi mahasiswa semester 8 di prodi MDP? Cukup senang. Senang, Kak Nuk gimana? Kalau gue sih cukup pusing ya. Cukup senang. Gua cukup senang. Jadi Kak Gipsy seneng, Kak Nuk pusing. Gimana kok bisa pusing? Oh mungkin gara-gara mau akhir ya Kak, jadi Itu dia. tugas akhirnya, Hmm. terus tugas-tugasnya gitu ya Kak? Iya, Oke siap. Nah ngobrol-ngobrol lagi nih Kak. Nah dulu kan kalau sekolah tinggi, dulu kan namanya waktu angkatan kakak mungkin ya waktu Iya. awal-awal masuk adalah Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Iya, Bandung. benar. Nah sekarang itu berubah menjadi Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Betul. Pasti Sobat MDP yang ada di rumah nih pengen tahu dan kepo nih. Dulu jalur masuknya waktu angkatan kakak ini gimana sih? Jalur Oh. masuk ke dulu STPN NHI Bandung ya? Iya, benar. Nah gitu ada apa aja gitu Kak? Boleh diceritain ke Sobat MDP? Oke. Dulu itu ada untuk masuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu Ya. ada 2 metode atau 2 jalur deh gue bilang. Yang satu SMM, yang 2 SBM. Gue juga nggak tahu sih, maksudnya kepanjangannya apa gitu. Tapi gue lolos di SMM. SMM itu jalur yang di provide atau diselenggarakan oleh STPN HI Bandung itu sendiri. Nah kalau SBM itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Oke. dengan sekolah tinggi pariwisata yang Pariwisata, lain. oke. Ada 5 kan itu? Iya ada 5. Oh berarti kalau Kak Gipsy istilahnya jalur mandirinya begitu ya Kak? Benar. Kalau gue lolos mandiri. Kalau Kak Nuk gimana Kak? Gue sama, gue masuknya dari SMM. SMM Oh, juga? Iya. Oke. Nah mungkin ada perbedaan juga ya Kak di angkatan aku sama angkatan Kak Gipsy dan Kak Nuk. Karena dulu mungkin ada full offline ya. Dan Iya. which is di angkatan aku nih terkena pandemi jadi ada beberapa tes yang Angkatan dilakukan secara corona, online iya. begitu. Iya. Nah lanjut aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Untuk tes masuk ke PPN HI Bandung ini, tes masuknya ada apa aja sih Kak? Kalau mungkin ada perbedaan antara SMM atau SBM atau apakah sama saja? Kalau kita yang- dulu ya, yang SMM itu Ya. ada psikotes. pertama. Psikotes, oke. Terus yang kedua tuh ada tes kesehatan. Tes kesehatan, Tes kesehatan yang ketiga itu baru wawancara. wawancara. Ada satu lagi Apa tuh? yang tes tulis Indonesia dan Inggris itu Iya, ada. Dari itu 4 tes. disatuin sama psikotes. Oh, Iya. berarti Itu disatuin sama psikotes. kalau di angkatan aku banyak perbedaannya juga Kak. Karena di angkatan aku langsung ke psikotes. Jadi ada 2 nih, psikotes sama langsung ada tes kesehatan. Lanjutnya wawancara. Jadi wawancaranya pasti kalau Kak Gipsy sama Kak Nuk kan offline ya, ketemu Iya. langsung sama Iya. dosen Iya, yang benar. di STP. Iya. Nah kalau di angkatan aku akan beda Kak, karena kita Oh. ngirimin video gitu. Oh. Jadi nggak secara langsung interview ke Ya, dosennya kurang gitu. dong berarti. Kurang tegang. Iya. rasanya. Ya Kurang- mungkin kurang kerasa vibe-nya bakal, pressure-nya. iya, Iya, bakal benar-benar. kurang kerasa karena Gue masih inget pewawancara gue itu dosen PJN. Gue masih inget banget. Oke. Kalau Kak Nuk masih Gua inget? udah lupa, sumpah. Oh udah lupa. Udah Gua banyak masih inget. pikiran ya kan dari semester 1 sampai semester 8.
Oke. Jadi emang karena masuknya juga berkesan ya Kak pastinya Iya, masuk iya. di sini. Benar. Banyak tantangan dan rintangannya Iya, pasti benar, masuk benar, ke benar. Politeknik Pariwisata NHI Bandung nih Kak. Nah kalau boleh tahu nih Kak, jurusan-jurusan di STPS kalau sekarang Politeknik Pariwisata NHI Iya. Bandung itu ada apa aja sih Kak? Boleh ke Kanuk dulu? Oh, kalau untuk jurusan sendiri itu di PPNHI Bandung Iya sekarang ya. sekarang PPNHI Bandung. PPNHI Bandung tuh Masih agak kagok ya Kak. kayak nggak terima ya gue. Benar. Iya, kayak ada jurusan kepariwisataan satu. Pariwisata. Yang kedua jurusan perjalanan. Perjalanan, oke. Yang ketiga akomodasi dan catering. Jadi satu ke ini Kak. Itu hospitality. Hospitality, ya ya. benar. Jadi Iya, ada 3 benar. jurusan besar ya Kak. Benar. Iya, Ada jurusan- pariwisata, Ada perjalanan sama dan hotel, ya. perhotelan. Iya, Ya, perhotelan. perhotelan. Tadi kita udah semakin mengkerucut nih Kak pembahasannya terkait jurusan. Nah, kalau jurusan di kepariwisataan ini sendiri Kak, ada berapa program studi? Kalau dulu waktu angkatan gua ya 18. Itu masih ada 3. Ada 3, ada apa aja tuh Kak? Ada studi destinasi pariwisata, Atau ada SDP ya Kak? ya SDP. SDP. Ada manajemen destinasi pariwisata Ya, atau MDP kita. Dan ada juga manajemen bisnis pariwisata, ada MBW. ada MBW. Oh mungkin sekarang kalau dibandingkan dengan tahun sekarang ya Kak, SDP juga sekarang udah tidak menerima mahasiswa baru lagi Kak. Jadi Iya, benar. dari kepariwisataan tinggal 2, Ya, benar. MBW dan MDP MBW, tentunya. Kalau menurut Kakak nih, karena sudah memilih MDP menjadi program studi pilihannya, MDP itu menurut Kakak apa sih? Mungkin dari Kak Gipsy dulu sekarang. MDP itu berarti menurut gua ya, Iya boleh, silakan. tempat di mana lu bisa belajar tentang sebuah destinasi secara menyeluruh. Mulai Oke. dari tahap perencanaan, tahap Perencanaan. pengembangan, tahap pemasaran, terus bagaimana SDM di kawasan tersebut, terus bagian kelembagaan dan lain-lain. Semua lu bisa belajar di MDP. MDP. Nah kalau Kanuk sendiri nih, MDP di mata Kanuk itu seperti apa sih? MDP di mata gue ya, sebenarnya nggak jauh beda sih sama Gipsy. Ya. Karena emang kita mahasiswa sampai sekarang diajarin sampai semester 8 itu bener-bener pilar yang diajarin sama manajemen destinasi pariwisata itu ya perencanaan, pemasaran, sumber daya manusia, kelembagaan, ya seputar-putar destinasi lah. Iya. Yang Komprehensif ruang lingkup ya, semua. Oke. ruang lingkup destinasi. Jadi pariwisata. MDP itu akan belajar semua ya Kak, karena manajemen destinasi pastinya Ya. dari step bawah sampai atas pastinya dipelajari Ya, di MDP begitu. Pastinya di sobat MDP juga yang sedang di rumah nih Kak, apalagi kan ini juga memasuki penerimaan mahasiswa baru juga Kak di angkatan 2022. Nah, pastinya pada penasaran nih, kalau di MDP itu belajarnya apa sih Kak? Belajarnya apa? Karena pada bingung apakah cuma pariwisata doang atau mungkin ada matematikanya, bahasa Inggrisnya. Boleh diceritakan ke sobat MDP yang sedang menonton Oke. podcast ini Kak. Sebenarnya nggak selalu tentang pariwisata sih. Iya, benar. Kita belajar manajemen, belajar bahasa Bahasa asing asing. pilihan, Hmm. terus banyak pemasaran, perencanaan, sumber daya manusia. Nah, kalau menurut gue ya, Ya. lu masuk MDP, lu kayak belajar semua, luas gitu, tapi nggak mendalam. Nah, Oke. ini tugas kita pribadi buat milih atau nentuin kita tuh mau terjun di bagian mana nih. Oh. Kayak lu mau masuk, gue lebih prefer pemasaran deh, kayak keren, digital marketing, startup, bla 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 bla. Itu kan kembali ke Passion pribadi. kita. Nah, Iya, benar. ya kayak gitu. Berarti setelah kita belajar semua kita harus tahu nih Kak passion kita di mana nantinya. Oke. Kalau kakak tua kayak gitu sih. Kalau Kanuk sendiri gimana nih Kak? Kalau untuk gua ya, untuk kalian yang mau masuk ke MDP gitu ya, pelajaran di MDP itu gimana ya? Ibarat kata sulit sih enggak, karena kita tuh diajarinnya hal-hal umum gitu. Hmm. Dan kebanyakan dari kita itu yang gua alamin sama Gipsy, yang namanya pembelajaran perkuliahan itu dosen itu tuh lebih banyak ngasih kita ke praktek malah. Oke. Karena kita MDP itu benar-benar lebih ke praktek sih Praktek. daripada pembelajarannya gitu. Benar. Jadi untuk
teori hafalan apa gitu-gitu tuh kita nggak banget Ya, sih. enggak banget. Nggak banget. Jadi kita bener-bener yang disiapin gitu sama kampus, sama prodi MDP untuk bener-bener siap di lapangan gitu. Oke, emang kayaknya kan kita basicnya adalah D4 ya Kak. Iya, Yang Iya. mana sama. D4 adalah vokasi yang Hmm. which is banyak prakteknya betul Iya, daripada teorinya. Nah gitu guys, jadi bagi yang penasaran nih, Kak MDP itu belajar apa? Udah dijawab tuntas nih sama Kak Gipsy dan Iya. Kak Nuk nih. Jadi udah nggak usah kepo lagi guys, MDP itu bakal belajar apa aja. Tapi tetap ingat masih ada matematika, masih ada. Statistika Basic banget masih ya, ada. masih ada matematika. Masih ada. Nah tadi kita Kak Nuk juga udah bahas nih banyak prakteknya. Hmm. Kan kita juga basicnya adalah vokasi nih Kak. Program Ya. ini memiliki keseimbangan antara pembelajaran teori dan praktik. Ya. Nah kalau di MDP ini nih Kak, praktiknya tuh apa aja sih Kak? Kak Gisi dulu atau Oh, Kak Nuk boleh. silakan. Boleh. Sebenarnya praktik yang terdaftar di apa ya, kalender akademik itu Oke. yang setahu gue, yang sejauh yang gue tahu ada 3 deh. Ada konsorsium, ada field trip, sama apa ya satu lagi? FPS FPS mungkin ya itu. bisa dibilang. Masuk. Iya. Sama OJT enggak Kak? OJT enggak termasuk ke praktek berarti? Iya, Deng. Iya, masuk. Bisa deh. Berarti ada konsorsium, field trip, Ya. FPS dan OJT, OJT, begitu. iya. Enggak, tapi harus gua clearin dulu. Oke. Kalau yang masih di semester awal tuh cuma 2 berarti. Konsorsium konsorsium. dan field trip. Ya. Oke. Sedangkan OJT sama FPS tuh punya semesternya sendiri. Oh berarti Gitu. di setiap semester akan dapat praktiknya masing-masing ya Kak? Iya, Gis? iya, Oh, betul. Oke siap. Heeh. Oke, jadi tadi udah disebutin nih Kak, teman-teman juga yang ada di rumah, bahwa praktik yang ada di MDP itu ada 4, jadi setiap semesternya kan ada prakteknya masing-masing. Ada di awal-awal atau di semester awal ada field trip dan konsorsium, Ya. FPS dan OJT akan di semester-semester atas gitu Kak. Iya. Oke. Nah, setelah tadi kan kita sudah bahas tentang proses belajar mengajar di MDP nih Kak. Kalau dari lulusan MDP nih, menurut Kakak nih bisa jadi apa aja sih Kak? Siapa nih? Boleh Kak, Nuk dulu sekarang. Oke. Pertanyaan bagus. Lulusan MDP jadi apa? Banyak. Banyak Lanjut. sih benar. Dari yang kita tahu ya, dari yang gua tahu deh, lulusan MDP itu banyak yang kerja di pemerintahan, ada yang juga kerja di swasta, di perbankan gitu. Oh ada juga- Kak di perbankan juga? Ada, bisa. Ada, bisa. Sedikit sih yang masuk ke konsultan sih. Oke. Heeh. Jadi Jadi so yang gue tahu juga. Tapi maksudnya idealnya tuh jurusan MDP lulusannya jadi konsultan. ya Oh, idealnya. Idealnya kayak gitu. Terus mungkin kan sekarang kerjaannya juga makin banyak ya, Ya benar. Kak. makin beragam gitu. Jadi gue yakin sih MDP bisa Kemana bersaing, aja gitu. ya. bersaing kemana aja. Oke, jadi udah nggak maksudnya sekarang tuh MDP juga bisa jadi apa aja kan Kak. Jadi ya. nggak semata-mata lulusan pariwisata harus ke destinasi, Iya. harus ke pemasaran. Jadi lulusan MDP itu bisa jadi apa aja. Oke. Betul. Oke Kak, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau tadi kan kita udah bahas prodi yang ada di pariwisata. Ada kalau yang sekarang aktifnya adalah prodi MDP dan MBW. Nah, apakah perbedaan nih kalau menurut kakak-kakak perbedaan prodi MDP dan MBW itu apa sih Kak? Kan kita sama-sama pariwisata nih. Iya. Di jurusan pariwisata pasti ada perbedaan kan antara MBW manajemen bisnis pariwisata dan satu lagi MDP manajemen destinasi pariwisata. Perbedaannya apa aja sih Kak? Kalau setahu Angga Kakak. Ini Boleh. kita disclaimer dulu ya, Iya. karena kita kan bukan mahasiswa MBW, Iya. jadi kita nggak tahu kayak gimana. Tapi yang bisa gua tangkap tuh gini, kalau MDP tuh lebih ke bagaimana si destinasi itu berjalan. Oh, oke. Kalau MBW, bagaimana dia menjual apa yang sudah berjalan ini gitu loh. Walaupun kita belajar pemasaran ya, Ya. tapi kan kita nggak lebih mendalam kayak belajar bisnis, kayak harus Oke. ngitung bla 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 bla. Kita kan nggak. Iya. Ya, tapi kita belajar pemasaran, tapi gue bisa bilang nggak Tidak secara mendalam. Iya. gitu. kayak gitu. gitu. Ya ibarat kata kayak gimana ya? Kita itu pembangunannya, MBW oke. pengembangannya gitu. Oke. Singkatnya. Singkatnya seperti Ya, itu. kayak gitulah. Oke. Nah, tadi sudah untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak.
kan sekarang kakak-kakak sudah berada di fase mahasiswa semester 8 Oh. which is akan mengakhiri masa-masa mahasiswa begitu sih istilahnya tuh seperti itu. Iya. Nah, kalau keluh kesah belajar di MDP nih Kak, apa kira-kira? Apakah banyak struggle-nya atau banyak gak senengnya atau banyak senengnya karena field trip dan lain sebagainya? Boleh diceritakan ke sobat MDP yang sedang nonton nih Kak. Sebenarnya kalau gue pribadi nggak terlalu struggle sih. Tergantung pribadi. Oh, tergantung pribadi. Ya. Ya, betul. Tapi kan kebetulan gue waktu kuliah nggak ya banyak main lah. Jadi mungkin struggle gitu. Kalau yang rajin enggak sih kayaknya. Ya, kita nggak ada yang rajin kok. Sumpah. Kita nggak Bukan ada yang kita rajin. sekelas ya, kita berdua. Kita berdua. Berat, Kak Nuk sendiri struggle apa enggak? Enggak sih. Oh, berarti enjoy aja Enjoy ya Kak. aja. Oke, siap. Benar. Malah di kelas tuh yang kayak ya sakarepmu lah. Jadi semaunya gua gitu malah. Ya nyimak ya nyimak. Ya enggak gitu aja. Berarti enjoy your life gitu ya Kak. Jadi dinikmatin aja Iya, gitu. Benar. Oke, siap. Pasti kan ada nih Kak dari beberapa program studi mahasiswa-mahasiswanya juga. Apa sih Kak? Ada sih enggak ciri khas dari mahasiswa-mahasiswi prodi MDP itu sendiri? Mungkin dari stylenya atau cara pergaulannya atau cara gaulnya gitu. Apakah ada sih Kak dari prodi-prodi yang lain? Yang paling ketara. nih. Yang paling ketara, iya Paling bener yang ketara paling gitu. ketara. Coba. Ini gitu. Oh. Eh. Ya, itu. Maksudnya kan ini caranya gitu kan, Oh, stylenya. oke. Gue masih inget stereotip mahasiswa STP ke MDP itu apa coba? Kurang tahu Kak, mungkin. MDP itu lapangan banget. Oh, Katanya. lapangan banget. Kayak Yes, ya orang yang bener. kucel-kucel lah, orang yang gak pernah mandi Iya. gitu-gitu, gak tahu kenapa. Padahal gak terlalu begitu sih. Tapi mungkin di antara prodi yang lain memang Iya, kalau misalnya kita lihat nih anak hospit ya Kak. ya kayak rapi kan. Iya, rapi ya. Terus, Sedangkan klimis. kita banyak ke lapangannya mungkin agak beda cara penampilannya Ya, mungkin betul. ya. Iya. Mungkin. Oke. Kalau dari Kanuk sendiri sama? Atau mungkin ada pandangan lain nih terkait perbedaan mahasiswa prodi MDP dengan prodi lainnya? Lebih ke warna sih. Oh, warna. Oke. Warna berarti yang paling melekat coklat kan Kak? Yo, Ya. iya. Betul. Nah sekarang kita tadi Kanuk bahas warna nih. Kenapa nih Kak MDP tuh dikenal dengan warna coklatnya? Aja. Enggak, lu sendiri tahu nggak? Iya, benar. Kalau Iya. seingat aku ya Kak, Iya. mungkin kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi. Boleh. Kalau di papan nama di pariwisata gitu kan warnanya coklat Kak. Apa tuh? Kalau di Gimana? destinasi gitu kayak penunjuk. Ah. Kalau ini kan aku di Brownies waktu itu diajarnya seperti itu nih. Kalau Ya. misalnya salah mungkin bisa dibenerkan ya Kak. Jadi warna coklat. Jadi kenapa kita pilih warna coklat? Karena kita anaknya adalah destinasi banget, lapangan banget. Jadi memilih warna coklat gitu. Oh. Setahu aku seperti Iya, itu. benar. Oke. Mungkin dari Kak Ya Gisel tapi atau Kanuk. tadi udah bener kok. Tapi kurang Tapi sih. Oke, ya, siap. mungkin tambah Saya dikit. bukan soal penunjuk di destinasi atau bla bla bla. Tapi penunjuk kita ke destinasi. Oke, lebih penunjuk kita ke destinasi. Iya, itu kan suka ada pelang tuh di jalan tuh Ya, yang warna coklat-coklat. Nah, interpretasi. itu. Ya. Kenapa warna coklat? Coklat kayak gini kan? Iya, coklatnya yang dipakai Kak Hmm. Gisi sama Kak Nuk, guys.